jumpa lagi ya anak-anak untuk di materi terkait interaksi sosial. Sebelumnya kita sudah membahas terkait kebudayaan, lalu kita akan pindah ke interaksi sosial. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Ari sebagai ketua kelas untuk memimpin jalannya doa rasanya. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, terima kasih atas antusiasmenya. Silahkan Mas langsung bergabung ya. Ya. Bapak, nanti jangan diulangi lagi ya. Silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai materi, seperti biasa ya, kita absen terlebih dahulu. Oke, Mas Wahyu Dana. Hadir, Pak. Oke, kemudian Mas Ismail Dewa. Oke, lalu Mas Ari Arianto. Ya. Kemudian Mbak Gustin Tegar. Oke, Mbak Nisa Aulia. Oke, siap. Terus Mbak Dina Aliatul. Baik. Lanjut Mas Rifki Ahmad. Hadir, Pak. Oke, semangat ya. Kemudian Mas Leo. Hadir. Oke. Lalu yang terakhir ada Mas Ahsan. Hadir. Oke. Terima kasih anak-anak. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya terkait interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Sebenarnya interaksi sosial nanti itu bentuknya ada dua ya anak-anak. Ada asosiatif dan juga disosiatif. Namun pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas terkait interaksi sosial asosiatif yang Bapak padukan ini dengan suatu kegiatan atau tradisi yang ada di lokasi sekitar tempat tinggal Bapak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi dari teman-teman, oke ya, Mas dulu ya, Kabar, Pak. silakan dulu ya, terlebih dahulu. Ya, jangan diulangi lagi ya. Oke, silakan duduk dulu. Oke, teman-teman tahu nggak apa gambar ini? Gambar lagi ngapain? Guru lagi ngajar. Ini di sini itu sebenarnya kita ada pola begitu, pola dari anak-anak dan juga bapak guru sebagai yang sedang mengajar. Lalu yang kedua ini gambar apa? Jawa, mainan. Mainan ya. Ini jadi ada anak laki-laki yang sedang bermain dengan teman-temannya begitu rame-rame begitu zaman dahulu. Lalu yang selanjutnya ini DM. Ya. Kalau sekarang itu chatting ya namanya ya, namanya begitu. Nah dari tiga gambar ini teman-teman pernah ngelakuin apa aja? Semuanya. Pernah ngerasain berarti? Pernah. Itulah yang akan kita bahas terkait dengan interaksi sosial anak-anak. Interaksi sosial ini tadi yang telah teman-teman alami, pengalaman dari teman-teman dari kecil sampai sekarang yang disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial itu yang nantinya akan ada beberapa tujuan pembelajaran pertama. Yang pertama kita atau saya berharap kepada teman-teman semua di sini dapat memahami definisi atau pengertian dari interaksi sosial. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis apabila interaksi sosial ini tidak terjadi, itu apa dampaknya begitu. Nah, kita masuk ke materi yang Bapak telah sebutkan tadi bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan atau proses timbal balik antara individu dan ini juga perlu bersifat saling menguntungkan gitu, yang dapat dikatakan interaksi sosial. Kalau misalnya satu orang aja nih yang ngobrol begitu sendirian ya kan, misal lagi galau gitu, apakah itu termasuk interaksi sosial? Bukan. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Tidak ada hubungan timbal baliknya, Pak. Ya betul sekali, karena tidak ada
hubungan timbal baliknya ada satu orang saja, jadi tidak ada proses yang terjadi begitu. Karena pada dasarnya interaksi sosial ini berkaitan dengan manusia dan masyarakat begitu. Dalam kehidupan masyarakat yang Bapak jelaskan. Nah, buat apa sih kita perlu berinteraksi sebenarnya begitu ya? Tentu saja yang Bapak katakan tadi bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri, ya kan? Kita perlu membutuhkan orang lain. Misalnya nih Mas Ismail, ya kan? Mau sepak bola tapi nggak dapat ini apa namanya lapangannya. Kebetulan Mas Wahyu itu punya lapangan futsal. Terus akhirnya mereka berdiskusi atau menjalankan proses komunikasi. Bisa melewati langsung kontak sosial begitu atau melewati chattingan. Nah nantinya ketika Mas Ismail membutuhkan suatu lapangan begitu, tinggal chat saja Mas Wahyu atau ketemu langsung begitu. Oh ini aku punya apa namanya lapangan futsal bisa dipakai kalau sama temen harganya lebih murah lah begitu ya. Jadi wah saling menguntungkan begitu. Intinya begitu ya anak-anak. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan pastinya membutuhkan orang lain. Lalu yang kedua, menyampaikan informasi dan juga mendapatkan informasi. Misalnya Mbak Gustin, ya kan, punya informasi terkait dengan, wah di gedung ini atau di kelas ini lagi nggak ada apa namanya kelas gitu. Terus kebetulan Mas Ari ini apa namanya butuh kelas yang kosong buat bikin tugas video misalnya, gitu ya. Terus Mbak Gustin memberi informasi kepada Mas Ari, Ari, kamu belum apa namanya belum mengerjakan tugas kan? Ada kelas kosong gitu kan? Terus kita kasih info ke Mas Ari, oh iya terima kasih ya Gustin, karena kamu telah membantuku begitu. Intinya begitu, saling bertukar ide atau pengetahuan tadi yang apa namanya Mbak Gustin sampaikan ke Mas Ari, dan juga terkait dengan pengalaman ya, pengalaman. Misalnya nih Mas Ahsan ya, Mas Ahsan itu pernah punya pengalaman mendaki begitu, ya kan? Tuh, karena saya sering melihat begitu, dan juga ketika Mas Ahsan ini ada suatu pengalaman, terus temennya tanya nih, Mas Rifki, Mas Yumi, terus misal Mbak Dina, Mbak Nisa ini pengen mendaki gitu, caranya gimana biar kita mempersiapkan dari mulai fisik, terus peralatan, ya terus konsumsi di sana gitu. Jadi nanti ketika adanya suatu informasi dan juga pengalaman begitu bisa saling tukar menukar begitu. Itulah yang dinamakan interaksi sosial. Lalu lanjut. Yang ketiga, menyelesaikan masalah atau konflik. Ya misalnya di sini ya, tapi Bapak berat kalian tidak ada yang bertengkar. Misalnya Mas Rifki, ya, sama Mas Leo, itu lagi ada masalah rebutan cewek nih, misalnya. Jadi kalau misal ada seperti itu, kita juga perlu menemukan anak-anak atau teman-teman untuk menyelesaikan supaya mereka ini tidak bertengkar terus dan juga tidak rebutan cewek lagi begitu, karena kita masih SMP, kita harus fokus ke sekolah dulu. Mas Rifki juga HP-nya bisa dimatikan dulu ya. Silakan. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Lanjut ya kita ya. Nah, yang Bapak sampaikan tadi bahwa interaksi sosial itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada dua poin utama yang saya sebutkan tadi ke Mas Mail, kontak sosial gitu. Bertemu langsung atau tidak bertemu secara langsung, itu bisa. Kalau bertemu langsung ya kita berjumpa tangan, kita bertemu seperti ini di kelas begitu. Lalu yang tidak langsung ini contohnya kita lewat chatting WA, Instagram, FB, TikTok dan sebagainya. Karena zaman kita sekarang sudah modern begitu. Lalu yang kedua, saling bertukar pesan menggunakan bahasa lisan atau tulisan gitu, atau simbol-simbol yang disepakati. Nah, menarik nih.
Teman-teman tahu maksudnya sandal di sini kan? Sandal. Tahu? Ini tuh sebenarnya merupakan simbol dari zaman dahulu. Misal, ya, dulu itu kalau zaman bapak ya, zaman kalian mungkin mengalami atau enggaknya nanti ya. Itu kalau misal teman-temannya lagi apa? Salah satu teman misal Mas Ismail lagi main ke rumahnya Mas Ari, terus saya mau ke rumahnya Mas Ismail, saya lihat, apa sandalnya nggak ada. Oh ini mungkin apa namanya sudah main ke rumahnya Mas Ari karena kebiasaan itu, gitu. Karena ini menjadi simbol, salah satu simbol dari zaman dahulu. Kalau kita mau main ke rumah teman, kok nggak ada sandalnya, itu biasanya udah tahu nih. Oh mereka mungkin lagi main di rumah Mas Ari atau rumah Mas Wahyu, gitu misalnya. Sendalnya dimasukin gimana? Gimana? Sendalnya dimasukin. Waduh, kita agak susah ya nanti ya, mungkin ya. Ya, tapi kalau zaman dulu jarang sih kalau yang ada teman yang kayak gitu. Pasti mereka ya lagi main atau pergi bersama ibunya biasanya. Gitu ya. Sendalnya Crocs bukan? Apa? Sendalnya Crocs bukan? Crocs. Wah, bapak nggak tahu tuh. Sandal zaman dahulu ya. Zaman sekarang maksudnya ya. Zaman sekarang. Kalau nyeker gimana? Ya bisa juga sih. Ada kemungkinan juga. Cuman ini menjadi simbol pada zaman dulu ya. Oke, bagus deh, jangan sari. Jadi lanjut ya. Selanjutnya, kemudian ciri-cirinya tadi. Kalau misalnya satu orang saja itu tidak bisa dikatakan interaksi sosial karena membutuhkan minimal 2 orang, begitu. Yang di dalamnya itu ada komunikasi antar pelaku tadi, misalnya tadi Mbak Gina dan Mbak Sasa mau pergi ke apa namanya sebelah, mau makan sebelah gitu. Karena Mbak Sasa nggak tahu lokasi Mbak Gina lagi di mana, dicetin lebih atau bertemu langsung atau mengunjungi rumahnya untuk menyampaikan informasi bahwa Mbak Sasa pengen ngajak untuk makan sebelah gitu. Nah, yang Bapak sampaikan tadi bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama asosiatif, itu bersifat persatuan, membangun persatuan dan juga kerukunan. Misalnya tadi kerjasama, kalian bisa contoh di kehidupan kalian masing-masing bisa gotong royong membersihkan selokan begitu. Itu salah satu kerjasama gitu. Lalu yang akan kita bahas minggu depan ini terkait dengan interaksi sosial yang bersifat disosiatif atau mengarah pada perpecahan dan perselisihan. Misalnya ini tawuran begitu. Jadi kalian nanti Bapak pesan jangan ikut-ikut tawuran begitu yang tidak terlalu bermanfaat karena kalian masih anak SMP begitu ya. Anak-anak yang kalian boleh sebenarnya mau menunjukkan bakat dan minat tapi yang bersifat positif begitu, usahakan ya jangan ikut-ikutan yang tidak benar atau tidak baik begitu. Oke, selanjutnya ketika Bapak sudah menyampaikan tadi secara umum, kita lanjut ke yang Bapak sampaikan tadi terkait tradisi gitu. Di sekitar tempat tinggal Bapak ini itu ada salah satu interaksi sosial yang bersifat asosiatif atau persatuan bersatu begitu. Ini Bapak ambil seperti peta desa Jepolnya ya terdapat di ini antara sini ya. Ini RT3, RT2, RT1 itu termasuk yang tengah-tengah ini itu termasuk daerah Dukuh Sumber begitu. Di sini ada 2 tradisi begitu yang terbentuk karena adanya interaksi sosial begitu. Nah, ini salah satu gambar ya yang pernah Bapak foto begitu terkait dengan tradisi ini upatan. Jadi setiap tahun begitu setelah Idul Fitri hari ke-7 Syawal itu biasanya ada tradisi upatan. Bapak yang mana? Wah, Bapak itu apa? Bapak yang umur ya Bapak yang Bapak yang pegang. yang ini Ya. Bukan, yang Pura-pura apa?
kenyumbang. Ini bulus. Oh. Ya, hampir sama seperti kura-kura, cuma nanti Bapak jelaskan ya perbedaannya sedikit gitu. Ya, jadi setelah ini juga masyarakat juga ini terbiasa untuk mengirim bulus ya. Nanti bulus ini tuh diberi makanan berupa nasi, terus telur begitu, dan juga ini ayam ingkung. Tapi nanti dibantu untuk disuapin gitu. Nah, ini yang Bapak maksud tadi prosesi ketika hari hanya berlangsung, kita ada tradisi kupatan. Jadi per RT itu, ya anak-anak, per RT itu memberikan perwakilannya untuk mengikuti ini karnaval budaya namanya. Tapi kalau Bapak bilang sih biasanya tradisi makan jurusan. Jadi tiap RT itu mengirimkan perwakilan dan mereka bebas berkreasi untuk mau menampilkan seni apa. Ada yang menampilkan tari kretek, terus ada yang barongan juga. Anak-anak tahu kan barongan? Tahu. Barongan juga. Terus ini juga sedekah bumi karena sebagai wujud syukur dari adanya lumbung padi di desa tersebut, dan juga karena proses untuk bersyukur setelah diberi rezeki oleh Tuhan dari padi yang melimpah tadi dapat dijual gitu. Nah, ini Bapak ceritakan sedikit. Ini Bapak ambil untuk ilustrasi saja begitu. Jadi yang mana? Ini ilustrasi Sunan Muria dan ini Mbah Dudo. Ini dua santrinya namanya Umara dan Umari begitu. Jadi pada zaman dahulu, ya kan, ketika bulan puasa malam menuju Quran, ya, itu ada salah satu fenomena begitu, interaksi sosial yang nantinya akan melahirkan suatu tradisi yang disebut tradisi kupatan bulusan dan juga tradisi kirim bulus gitu. Jadi pada zaman dahulu ada Mbah Dudo, manusia pertama yang dulu menempati lokasi tersebut. Kenapa dinamakan Mbah Dudo? Ada yang tahu? Oke, jadi Mbah Dudo dulu itu ya tidak mempunyai istri, jadi selama hidupnya menyendiri dan juga merupakan salah satu prajurit dari kerajaan Majapahit begitu. Beliau ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam pada zaman dahulu. Kemudian ya banyaklah santrinya ya, singkat cerita banyak. Dua di antaranya ini bernama Umara Umari, ya begitu. Jadi ketika bulan Ramadan mereka itu dicari oleh Mbah Dudo. Dua santri saya kok gak ada, begitu kan? Maksud punya usul, ternyata dua santri ini masih bekerja di sawah untuk melakukan daur atau menanam padi begitu, menanam benih padi begitu. Setelah itu di satu momen yang kebetulan sama, ada Mbah Sunan Muria yang sedang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan sahabat karibnya di daerah Pati. Namun ketika di suatu perjalanan itu Mbah Sunan Muria mendengar suara rubiuk-rubiuk di sawah yang saya sampaikan tadi. Dan kebetulan juga Mbah Dudo sama Mbah Sunan Muria ini itu sahabat karib gitu. Ya, kalau zaman sekarang namanya bestie begitu. Yang akhirnya ketika Mbah Sunan Muria ini beserta pengikutnya itu sedang berjalan kaki begitu, karena masih zaman dahulu tidak ada motor, tidak ada sepeda, kemudian mendengar suara tadi. Nah, akhirnya tadi ada suara rubiuk-rubiuk, kaya suara gembus, seperti suara gembus, artinya seperti itu. Kemudian dua santri ini yang sedang bekerja malam-malam itu ketika berubah menjadi bulus, ya.
jadi bulus. Ini belum ada proses interaksinya karena mereka belum bertemu langsung gitu kan, belum pada tahu. Selanjutnya, nah, jadi bulus. Saya saksi. Sampai sekarang, Pak. Ya, sampai sekarang. Berarti itu asal usul bulus, Pak. Enggak begitu. Kayak pura-pura ya, Pak. Bukan. Ini hampir sama seperti kura-kura, cuman saya ilustrasikan saja supaya anak itu bisa memahami Itu sukata, Pak. apa? Sukata. 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 Jenis-jenisnya. Oh, oke. Terima kasih. Nah, gitu. Lalu kemudian otomatis kan Mbah Dudo tadi yang notabene itu merupakan orang yang mempunyai pondok pesantren begitu istilahnya. Itu mencari dua santrinya maksudnya. Terus khawatir juga. Akhirnya ketika dicari, ketemu sama Mbak Sunan Muria. Dan ketika itu Mbak Dudo bingung, ini siapa gitu kan? Ini ternyata santri-santrimu karena mungkin sudah takdir Tuhan itu memang Sunan Muria berbicara seperti itu dan juga menjadi takdir begitu. Yang akhirnya tadi bulus-bulus itu kemudian Mbah Dudo ini ajak untuk kumpul bertemu dengan Mbah Sunan, terus lalu menanyakan ini bagaimana nasib santri-santri saya begitu kan. Kemudian Mbah Sunan Muria dengan istilahnya ilmunya karena memang sudah tinggi termasuk ahli songo begitu, jadi beliau menyarankan untuk tidak khawatir karena nanti ketika terjadi zaman itu pada masa depan ya tadi yang saya sampaikan akan dikunjungi oleh anak cucu. Maksudnya dari anak cucu ya enggak cuma dari masyarakat setempat, namun juga masyarakat dari luar daerah berkunjung begitu. Inilah yang dinamakan interaksi sosial asosiatif karena mereka membangun suatu kepercayaan gitu bahwa tidak perlu khawatir atas permasalahan yang terjadi, dan ini adalah foto tempat ketika ide. Ya, melakukan wawancara dengan ini kolam bulusnya, di dalamnya ada kolam bulus juga, terus di sekitar kolam itu terdapat sungai begitu yang menjadi tempat tinggal dari bulus. Dan fun fact-nya atau fakta menariknya itu bulus malah lebih suka tinggal di tanah, di dalam tanah, tidak suka malah di air karena memang habitatnya itu mirip dengan kura-kura gitu. Jadi lebih suka untuk tempat tinggalnya di dalam tanah. Dan juga bulus ini itu berbeda dengan kura-kura. Kalau kura-kura kan tumbuhnya keras. Ya, cangkangnya keras. Tapi kalau bulus ini sangat lunak sekali. Karena Bapak pernah merasakan memegang langsung dan juga mengangkat. Ketika itu Bapak ketika muda itu pernah mewakili untuk pentas terkait sejarah tradisi ini. Dan juga ini yang Bapak sebutkan tadi. Bulus itu nanti ketika tradisi berlangsung diberi makan, ini contohnya didoakan terlebih dahulu sebelumnya. Kemudian tradisi ini bulus itu tidak hanya dilakukan ketika ini sawalan saja hari ke-8 begitu, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar itu ya biasanya kalau pendatang misalnya kalian semua datang ke sana mau membuat rumah baru begitu kan, itu biasanya kan kalian mau bikin sumur ataupun sebagainya gitu untuk mandi atau sebagainya. Kalau kalian tidak mengirim bulus atau melakukan tradisi kirim bulus, itu dipercaya dan faktanya memang akan menemui hambatan. Contoh ya, misal kalian lagi
mau membuat sumur, tapi belum lupa atau belum tahu kalau harus kirim bulus terlebih dahulu. Yang terjadi adalah sumur yang kalian buat itu nanti tidak akan keluar air, karena memang kepercayaan mereka yang terbentuk dari adanya interaksi sosial tadi yang bersifat asosiatif. Begitu yang nantinya ini untuk pengalaman teman-teman dan juga materi terkait interaksi sosial. Pak Gustin, Iya. ya ada apa? Enggak Pak. Aman ya. Jadi nanti ketika di sana kalian bertempat tinggal di sana harus melakukan kirim bulus. Dan juga kirim bulus ini tidak hanya terkait dengan kalau kalian mau membangun rumah, membangun sumur, bisa kalian lakukan ketika kalian mau ujian, mau pergi ke suatu daerah, atau mau sunatan, atau mau nikahan, itu wajib kirim bulus. Kirim bulus itu berupa nasi dan telur. Cuman Bapak belum tahu sampai sekarang nih. Mungkin Bapak bisa nanti tanyakan, itu kenapa kok yang dipilih nasi dan telur rebus saja. Jadi nanti prosesnya kalian kalau mau ada kegiatan kirim bulus dulu berupa nasi dan telur kepada ini juru kunci, kemudian sebelum diserahkan ke bulus untuk dimakan itu didoakan lebih dulu supaya hajat kalian itu berjalan lancar, kepercayaannya begitu. Oke, setelah Bapak sangat banyak ngomong untuk menjelaskan materi ini, saatnya teman-teman untuk berdiskusi ya terkait dengan nantinya setiap individu dan juga teman seperti kalian nanti bekerja sama ya begitu untuk menjelaskan materi yang telah Bapak sampaikan, begitu ya. Oke, yang pertama yang perlu kalian lakukan, diskusikan secara individu ya, terkait dengan apa yang terjadi nanti apabila di dunia ini itu tidak ada interaksi sosial. Bapak kasih waktu 2 menit, oke? Cukup ya? Silakan. Ayo Mas Mail. Atau coba. Semalam begadang atau gimana? Kasih Pak. Ya, semua aja. Kita semua aja. Oke. Ayo silahkan Mas Hasan, dikeluarkan bukunya yuk. Apa tidak punya buku? Ayo. Mas Ulul juga. Bawa kan? Boleh satu DP enggak Pak? Wah, jangan dong. Yuk kita diskusi ya sebentar saja. Kalau misal ada yang nggak bawa bapak, boleh pakai pensil kok. Nah ini satu kelompok satu kertas saja berarti. Ini kita bersifat individu dulu. Kamu sebutkan satu jawaban terkait apa yang terjadi kalau di dunia ini tuh nggak ada interaksi. Oh. Ya, gitu. Bapak kira mudah ya untuk pertanyaan ini? Ayo silakan Mbak Kristi, jangan main dulu yuk. Iya Pak. Sudah selesai. Boleh, kembali ya. Oke. Jangan di awal ya. Kita serius dulu. Oke. Ada yang belum? Ya, Pak. Belum Mas Hasan? Sudah. Sudah Pak. Oke. Sudah semua? Ya. Oke. Kita lanjut setelah kalian belajar secara mandiri. Lalu kalian nanti bekerja sama dengan teman sebangku ya. Dua-dua begitu. Dan kalian tukar jawaban untuk mendiskusikan 2 atau 3 poin terkait permasalahan ini begitu. Ya, kalian gabung saja. Setelah itu Bapak nanti akan menunjuk ya, menunjuk dari beberapa kalian untuk maju presentasi.
Silakan kita berikan. Diskusi. Tidak diskusi. Kalian menemukan 2 poin atau 3 poin yang pas gitu, mewakili untuk menjawab persoalan itu. Kalian bekerja sama. Oke, tolong dimasukkan dulu ya bajunya. Kita belajar mandiri untuk tanpa HP, walaupun Mas Juli, kita diskusi dulu ya. Bapak, maksudnya kayak gimana? Tadi disuruh nyebutin 1 poin, sekarang 2 atau 3 poin. Maksudnya kan Jadi gimana? kalian bukan jawaban dengan teman sebangku. Kan kalau misalkan itu aku satu, berarti 2 poin. Terus Ya, itu yang bisa 2 atau 3 poin gitu. Nanti nanti habis itu diapain? disatukan jawabannya. Ya, disatukan. Ini udah jatuh. Enggak gitu maksudnya. Ya, jadi satu. Kalau sampai di sana Pak. Enggak apa-apa. Nanti kan pasti kalau misal kalian ada apa namanya poin lagi bisa ditambahkan. Kalian tulis 1 ya, jadi 1. Jadi contohnya di sini juga ditulis 1. Teman kalian nanti ditaruh di dua. Ya, itu. Kalian gabung dulu. Enggak, maksudnya berarti ditulis. Oke. Yang Bapak bilang tadi kalau setelah kalian oke, jangan berbicara dulu ya. Oke, diam dulu. Oke. Setelah kalian ini mendiskusikan dengan teman sebangku, silakan untuk beberapa kelompok nanti itu maju untuk presentasi memaparkan dari yang telah kalian dapat. Untuk maju, Bapak kasih pilihan, mau Bapak tunjuk atau maju sendiri? Mas Adi sama Pak Gusti mau. Oke, saya tunjuk ya. Oke, silakan untuk Mas Hasan dan Mas Zumi. Gimana? Siapa? Ya, presentasikan yang kalian dapat. Ya, mempresentasikan jawaban dari kami tentang apa yang terjadi apabila hidup tanpa interaksi sosial. Kami menyimpulkan yang pertama adalah Jika hidup tanpa interaksi sosial, maka tidak ada kehidupan, karena sejatinya esensi manusia adalah makhluk sosial. yang kedua dari saya adalah kesepian. kesepian ya. Ya. Ya tapi jangan pacaran ya nanti ya. Kalian masih Iya. Oke, terima kasih untuk Mas Adnan dan juga Mas Budi. Silakan untuk kembali ke tempat. Karena ini tadi apa namanya yang maju anak laki-laki semua, yang tempat itu untuk anak perempuan semua. Silakan Mbak Gina dan Bapak gender gitu sih Pak. maksudnya biar adil ya, biar adil gitu. Jadi laki-laki maju, ya perempuan juga maju. Oke, silakan. Jangan taruh situ makanya. Bapak, Ya, AC-nya dingin Pak, bisa dikurangin. oh bisa, boleh. Siap di depan ya. Silakan, silakan. Silakan begini aja buat saya. Selamat pagi teman-teman. Pagi.
jadinya jika tidak ada interaksi di dunia ini? Kalau dari aku sendiri ya Pak dan teman-teman, maka banyak orang akan acuh-acuh, terus juga hidup akan membosankan. Kalau dari aku, nanti kita kalau hidup masing-masing karena nggak ada interaksi, karena ya udah sendiri-sendiri jadi individualis. Individualis. Ya. Oke, terima kasih, sangat bagus sekali. Ya, silakan. Terima kasih untuk Mas Ahsan, Mas Dwi, dan juga Mbak Dina, Mbak Sasa. Begitu, kalau hidup tanpa adanya interaksi sosial apa yang akan terjadi seperti itu. Jadi anak-anak bisa simpulkan apa itu yang namanya interaksi sosial. Silakan Mas Leo. Yang Mas Leo ketahui setelah Bapak menjelaskan. Baik, menurut saya interaksi sosial adalah sebuah interaksi antar sesama manusia maupun masyarakat. Intinya ada hubungan timbal balik antara kedua belah pihak biar itu tercapainya sebuah komunikasi dua arah, Pak. Oke, terima kasih atas jawaban Mas Leo yang sangat baik. Kemudian syarat terjadinya interaksi sosial apa Mas? Setelah Bapak jelaskan tadi. Adanya kontak sosial dan komunikasi, Pak. Kontak sosial itu apa? Interaksi, Pak, antara misal saya dengan Pak Il. Kemudian komunikasi adalah misal saya berbicara dan apa tadi, chatting ya, Pak. Chatting, kalau Ya. zaman sekarang. Ya. Oke. Kalau interaksinya tadi kontak sosialnya itu ada dua jenis apa aja? Yang lain bisa asosiatif bantu. dan disosiatif, Pak. Oh enggak, salah. Ya salah. Kurang apa dia? Silakan ada yang bisa membantu, enggak apa-apa. Sudah berani. Oke. Ada yang bisa membantu teman-temannya? Nanti lain. Oke, silakan Mbak Putri. Nah, kalau secara langsung gimana contohnya? Oke. Dari HP, buat laptop bisa enggak? Oke. Lanjut. Apa? Ya, bisa dari internet. Kemudian ciri-ciri dari interaksi sosial itu apa aja, Mas Mail? Pertama, ada satu orang atau lebih. Terus yang kedua harus ada komunikasi, Pak. Ya, bisa berkomunikasi. Kemudian Mas Rifki, salah satunya lagi, ada tambahan lagi ya tadi. Harus ada ininya Pak, pesan yang disampaikan. Ya, betul sekali. Terima kasih anak-anak hebat semua. Berarti untuk memaparkan pendapat atau informasi yang telah kalian dapatkan dari Bapak dan juga materi yang telah Bapak sediakan. Jadi kalian sebagai manusia sosial, Bapak ingatkan sekali lagi, itu untuk tetap menjaga hubungan sosial dengan tiap manusia. Kenapa Mas Ari? Gak apa-apa, Pak. Gagal. Gak tahu. Itu. Jadi ketika kalian menjadi manusia tetap menjaga hubungan dengan teman-teman, tetangga kalian, keluarga kalian, dan nantinya ketika kalian merantau begitu, mau kuliah atau mau kerja begitu, tetap jangan lupakan orang tua. Ya, itu ya karena orang tua yang merawat kalian semua sampai saat ini, dan juga ketika kalian mau kangen misalnya ya, tetap harus chat atau di telepon kalau misal kalian merantau gitu. Jadi Bapak harap kalian berinteraksi sosial di dalam kehidupan sehari-hari itu tetap menjunjung tinggi etika dan juga adil. Begitu ya. Karena zaman sekarang itu zaman yang canggih. Kalau kalian cuma pinter di bidang AI saja, tapi kalau nanti ketika pekerjaan kalian saya harap tidak ada gitu ya, tidak mempunyai etika yang baik atau yang baik, itu pasti HRD atau misal pimpinan kalian juga pasti pimpinan perusahaan. Ya. Wah, itu bahasa Inggris. Nanti saya coba cari ya. Karena saya hanya tahu ini apa namanya istilah umumnya aja. Nanti kalau bisa di pertemuan selanjutnya kita bahas terkait interaksi sosial disosiatif, dan nanti saya akan sampaikan begitu singkatannya apa.
semoga selama kalian hidup tetaplah menjadi seseorang yang baik, berguna begitu bagi orang lain dan juga masyarakat. Bapak doakan semua cita-cita kalian di sini tercapai. Itu yang dapat Bapak sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup, sebelum ditutup silahkan kalian berdoa terlebih dahulu begitu ya. Duduk siap, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Berapa menit ya? 41. Kelas ini.